Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Mungkin ini materi yang terakhir ya, karena sebagaimana di sini nanti untuk hari ini adalah metode evaluasi model dalam machine learning ya. Mungkin untuk computational intelligence sebenarnya evaluasinya adalah nanti berkaitan dengan fungsivitasnya dan tuning hiperparameternya ya, sehingga tuning parameternya bukan hiper ya, tuning parameternya sehingga nanti apa lebih pada mengevaluasi nilai fitness dari setiap model ya. Jadi mungkin nanti kita lebih fokus pada machine learning. Oke, yang pertama eh, kaitannya dengan clustering ya. Ya, jadi untuk cluster analisis ya, untuk analisis cluster ini pertanyaan pertama adalah ketika kita apa ya, melakukan atau menemukan natural cluster, maka kita perlu melihat ya, atau mengevaluasi seberapa baik ya cluster yang dihasilkan ya. Nah, goodness di sini ya, nilai goodness di sini atau baik tidaknya si cluster ini mungkin akan berbeda untuk mempunyai perspektif yang berbeda untuk setiap pengembang atau tujuan mengklaster tersebut ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan ya dalam mengevaluasinya itu adalah pertama tentu kita menghindari ya menemukan pattern yang di dalamnya adalah noise ya. Jadi biar natural cluster yang terbentuk memang itu adalah ya cluster yang sesungguhnya ya, yang ter terhindar ya, atau tidak ada noise di dalamnya, atau yang memang patternnya adalah jelas di situ adalah natural cluster. Kemudian yang kedua bisa kita mengevaluasinya ya untuk membandingkan algoritma cluster yang ada ya. Kemudian membandingkan ya dua set cluster ya. Jadi ini lebih ke hasil clusternya gitu ya. Dua himpunan atau dua kumpulan cluster ya. Kemudian untuk membandingkan dua cluster ya pada cluster yang dihasilkan di algoritma yang sama. Ya, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan ya ketika mengevaluasinya. Ya, silakan bisa memilih satu atau beberapa dari kemungkinan-kemungkinan ini, yaitu melihat kualitas dari cluster di dalam setiap cluster yang ada, sehingga diharapkan terhindar dari noise, kemudian tidak ada noise di dalamnya. Kemudian kita bisa membandingkan antara algoritma cluster yang ada, kemudian membandingkan dua hasil cluster ya, hasil clustering yaitu set Koike Perli ya kalau ini, kemudian atau membandingkan dua cluster dalam yang dihasilkan oleh algoritma yang sama. Nah, terlepas dari apa itu pertimbangannya, mungkin kita bisa melihat eh, bagaimana algoritma cluster itu ya ketika diminta untuk melihat atau menemukan natural cluster pada data yang random gitu ya. Pada data random ya, seperti hal ini ya, kita buat random points atau titik-titik random di sini, distribusinya kita buat acak. Kemudian kita lihat ternyata dari hasil K-mean adalah seperti ini ya. Misalnya kita tentukan K-nya adalah 3 ya. Ya, di sini kita terlihat bahwa cluster biru, merah, dan hijau. Tapi oleh DBScan, ini ditemukan 3 klaster yang sama, tetapi ada titik-titik merah ini yang dianggap sebagai noise ya.
Jadi tidak masuk pada klaster apapun. Ya, ada 3 noise di sini, titik 1, 2, dan 3. Kemudian kalau di Kimin kan dia dipaksa ya, ini yang titik merah ini di klaster ke klaster biru, masuk yang titik ini masuk ke hijau dan ini masuk ke klaster merah. Dipaksa seperti itu ya, tidak dianggap sebagai noise. Kemudian kalau complete link ya, linked clustering ya atau hierarchical clustering ini juga ketika diambil 3 klaster menghasilkan klaster yang jenisnya ini. Oke. Secara visual mungkin Anda akan lebih agree untuk yang DB-Scan atau mungkin K-means ya. Nah, kita lihat ini secara visual kita. Tapi bagaimana kualitas klaster itu sendiri ya dalam kaitannya dengan natural cluster yang dihasilkan. Ya, jadi ada banyak aspek untuk memvalidasi klaster ya. Jadi menentukan tendensi clustering dari setiap dataset. Artinya kita akan membedakan apakah strukturnya itu non-random, ya itu ada di dalam data tersebut ya. Kemudian membandingkan hasil dari analisis cluster ke hasil yang sudah diketahui secara eksternal. Ya, ini misalnya kita ingin mengembangkan suatu algoritma gitu ya, algoritma clustering. Nah, kita bisa mengujinya dengan dataset yang sudah ada kelas labelnya ya. Jadi kita bisa menguji dengan classification data sehingga nanti kita bisa melihat kemampuan si cluster itu dalam ekstrak natural cluster yang ada ya. Jadi kita di sini istilahnya adalah mengevaluasi dengan external class, external information ya, yaitu label class. Kemudian menguji seberapa bagus hasil dari analisis cluster yang dikaitkan dengan data tanpa melihat informasi eksternal tadi. Jadi hanya melihat data itu sendiri tanpa melihat label ya, sebagaimana pengertian dari atau fungsi dari cluster itu, algoritma cluster itu sendiri. Kemudian membandingkan hasil dari dua set ya atau dua kumpulan klaster hasil analisis ya untuk menentukan mana yang terbaik. Misalnya Anda bandingkan antara nanti seperti ini tadi ya, DB-Scan dengan K-mean atau DB-Scan dengan complete linkage atau complete linkage dengan K-means ya. Atau tujuannya adalah untuk menentukan berapa sih banyak klaster yang optimal ya, yang benar ya, benar dalam tanda kutip ya. Berapa yang benar gitu sebenarnya. Nah, mungkin kalau dilihat dari 5 aspek ini, maka untuk 2, 3, dan 4 ini ya, 2, 3, 4 ini kita bisa mengevaluasi keseluruhan klaster atau hanya klaster tertentu saja atau individual klaster. Tapi kalau untuk melihat nomor 5, ya ada nomor 1, kita memang harus melihat keseluruhan klaster. Ya, tidak hanya dipilih sebagian-sebagian hasil klaster saja. Nah, untuk memvalidasi hasil klaster ini, ya untuk melihat ini kita lihat dari tujuan dan kemudian kita akan sandingkan dengan ukuran yang bisa dipakai ya. Kalau untuk mengobservasi atau melihat kualitas klaster, ya ingat bahwa klaster itu dibentuk dengan melihat compactness dan separationnya atau dispersion distance sama compactness distance ya. Ini compactness distance berarti kita lihat kualitas klaster dari sisi dalamnya atau intercluster, sedangkan kalau dispersion distance ini lebih pada intracluster, jadi keterpisahan antar cluster. Kemudian atau tujuan kedua adalah untuk mengevaluasi performance
dari algoritma clustering ya, maka nanti ukuran-ukurannya akan diperhatikan. Nah, kalau di sisi ukuran ini ada quality, ada effectiveness, dan ada efisiensi ya. Efisiensi berarti berkaitan dengan cost yang dibutuhkan, berarti kita lihat time consuming sama kompleksitasnya. Kemudian effectiveness dan quality itu nanti banyak indeks validasi yang bisa kita gunakan. Oke, eh, ada 3 jenis atau 3 kelompok dalam validasi clustering. Yang pertama external index, yang kedua internal index, dan yang ketiga ada relative index. Untuk external index kita menggunakan measurement itu atau alat ukur untuk melihat ya apakah label kelas itu match dengan data label yang sudah ada. Jadi kalau external index berarti kita menggunakan external information ya atau label kelas yang ada. Sedangkan kalau internal index kita hanya melihat kondisi di dalam cluster ini tanpa memperhatikan external information. Nah, yang masuk dalam external index ini ya mungkin bisa Anda ambil measurement untuk mengevaluasi eh, hasil klasifikasi ya, misalnya pakai purity, entropy, ya F measure, F1 measure gitu. Tapi kalau secara internal ini khusus untuk clustering saja, hanya bisa diimplementasikan untuk kelas, hanya bisa digunakan untuk clustering yaitu DB index atau Davis Bouldin Index, kemudian Silhouette Index dan Index gitu ya. Jadi dan lain-lain ya, masih banyak yang lain. Kemudian relative index berarti kita lakukan komparasi dari 2 hasil clustering ya, dari 2 algoritma clustering yang ini. Nah, biasanya akan menggunakan dua-duanya atau salah satu, baik itu internal atau internal ya. Nah, kita lihat sekarang mulai dari yang eksternal ya, external validation di sini. Ya, kita akan melihat akan melakukan matching dulu antara hasil eh, partisi yang dihasilkan oleh clustering dengan label kelas yang ada ya dengan menggunakan fungsi match, itu match atau tidak. Nah, jadi akan dilihat ada berapa yang match, kemudian akan kita hitung eh, yang overlap ya, artinya yang berarti benar di cluster sesuai dengan apa label kelas yang ada. Nah, ini mungkin kita bisa langsung masuk contoh kan. Jadi misalkan kita melakukan klaster pada dokumen berita ya. Jadi 3 klaster berdasarkan misalnya ternyata klaster 1 itu tentang teknologi, klaster 2 itu berita tentang olahraga, dan klaster 3 itu adalah berita tentang politik. Misalnya seperti ini hasil klasternya ya, klaster 1 itu tentang teknologi 30. Padahal dari data eksternal diperoleh bahwa berita dari terkait teknologi itu sebenarnya ada 45. Tapi ketika di klaster itu di sini teknologi itu hanya 30, kemudian olahraga itu 5 dan politik itu 10 ya. Sehingga kalau kita total di sini yang masuk klaster 1 itu 45, klaster 2 55 dan klaster 3 55. Ya. Yang sebenarnya teknologi itu ada di sini 45, di sini ada 55 dan di sini ada 55. Ya, jadi apa kita lihat sekarang kualitasnya. Ada cara yang pertama yaitu kita lihat purity ya. Jadi setiap cluster kita akan mempunyai nilai purity, itu adalah melihat maksimum dari NG ya, NGI. NGI itu adalah banyaknya objek dalam cluster C dengan kelas label I. Ya, NC N, NC ini adalah banyaknya objek yang ada dalam klaster C ya. Jadi kita ambil yang maksimum. Ya, misalnya nanti dari beberapa klaster itu ternyata ada 3 kelas ya. Dari 3 kelas itu mana yang paling banyak anggotanya? Nah, itu yang nanti menjadi kita bagi dengan banyaknya data di dalam klaster tersebut. Nah, itu adalah purity. Artinya
PJ itu atau purity dari cluster C, ya, purity dari cluster C itu adalah bagian atau fraction dari keseluruhan ukuran cluster terhadap klaster besar dari objek yang diassign pada klaster tersebut. Ya, jadi seberapa porsi terbesar dari suatu klaster. Di situ yang paling banyak anggotanya adalah di kelas apa gitu ya. Itu adalah purity. Nah, itu purity baru untuk satu klaster. Nah, padahal nanti kan bisa terbentuk beberapa klaster sehingga purity total atau overall purity itu nanti diambil dengan melakukan perkalian berbobot ya dari setiap klaster purity dari klaster. Jadi NC per N. N itu adalah banyaknya eh, objek yang di cluster semuanya ya, banyak dataset, ukuran dataset. NG ini adalah kelas eh, banyaknya anggota dalam klaster kecil dan M itu adalah banyaknya klaster. Ya, mungkin kita bisa masuk ke contoh sini aja. Ya, misalnya di sini karena klasternya ada 3, berarti nilai purity-nya nanti setiap ada 3 ya. Purity untuk klaster 1, purity untuk klaster 2, dan purity untuk klaster 3. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Jelas, Bu. Suara Jelas, Bu. saya bisa terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, karena saya tidak bisa ke kampus karena tidak mau membagi virus ya ke Anda. Lagi tidak kondisi baik soalnya. Oke, jadi P1, jadi purity untuk klaster 1, P2 itu purity untuk klaster 2, dan P3 itu adalah purity untuk klaster 3. Nah, purity untuk klaster 1 ini tadi adalah apa? Saper banyaknya anggota klaster 1. Banyak klaster 1 tadi ini ya, 45, berarti 1 babak 5. Kemudian Anda lihat di sini ada 3 kelas ya, label teknologi olahraga politik ya. Mana ini yang paling besar? Jadi maksimum 30, 5, dan 10 ya. 30, 5, dan 10 adalah 30. Berarti 30 per 45. Maka purity dari klaster 1 itu adalah 0,67. 0,67 ya. 0,67 untuk klaster 1. Sedangkan untuk klaster 2 ya, ini 55 jadi totalnya ini ya, total atau ukuran klaster 2. Ukuran klaster 2 dilihat dari baris kedua ini ya, yaitu 55. Kemudian kita lihat mana maksimum dia di klaster 2 itu label terbesarnya di mana? Oh, di olahraga yaitu 40. Berarti 40 per 55. Sehingga purity untuk klaster 2 adalah 0,73. Hal yang sama lakukan untuk klaster 3, berarti 1/55 dikali dengan maksimum antara 5, 10, dan 20 ya. Ini sama yaitu 0,73. Nah, ini adalah purity dari setiap klaster. Kalau kita lihat di sini artinya nilai purity-nya itu sudah ada dominasi ya. Sudah ada dominasi artinya lebih dari 0,5. Itu berarti sudah terjadi pengerucutan pada ini adalah klaster representatif dari kelas tertentu ya. Meskipun nilainya ya ini baik kalau misalnya nilainya 1 ya. Artinya apa? Semua anggotanya itu merucut pada menjadi anggota hanya di satu label ya. Tapi ketika kita lihat di sini angkanya nggak ada yang 1 ya, tetapi sudah lebih dari 0,5 ini artinya sudah terjadi dominasi ya. Kita lihat di klaster 1 itu dominasinya 30. 30 itu teknologi. Ya, berarti memang representatif ke teknologi. Klaster 2 adalah olahraga dan klaster 3 adalah politik gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sana. Meskipun ini nilainya masih kurang dari 1, tapi kita sudah melihat ada dominasi di sana. Nah, bagaimana secara overall ya? Overall kita tinggal mengalihkan berbobot antara setiap purity di setiap cluster ya. Jadi secara overall nanti ini bobotnya itu dilihat dari per person ya, seberapa banyak bagian dari
anggota klaster itu terhadap keseluruhan data. Jadi 45 dibagi total semua ini adalah 155 ya. Ini 110 tambah 45 teman-teman. Ya, jadi 0,07 dan seterusnya. Ini 0,713 ya. Ini artinya sudah lebih dari 0,5 atau mendekati 1 ya, meskipun masih 71,3%. Nah, ini artinya sudah lebih baik ya. Sudah artinya ada dominasi di secara rata ya, secara overall ya, dominasi di setiap klasternya itu mengerucut pada satu label yang tertentu saja, dan labelnya adalah berbeda baik itu C1, C2 maupun C3 dominasinya. Nah, purity, overall purity yang baik ini ya, maaf, overall ya. Overall purity yang baik itu jika mendekati 1 ya, jika mendekati 1. Oke, ada pertanyaan untuk purity? Oke, nggak ada. Baik, kita lanjutkan eh, ke nomor 2, yaitu entropi. Entropi itu mengukur ya, entropi mengukur purity dari setiap klaster kelas label. Ya, jadi jika semua klaster terdiri dari objek dengan satu kelas label, maka entropinya jadi 0. Sebaliknya, jika kelas label objek itu disebar ke beberapa klaster yang ada, maka entropinya itu akan increase. Jadi entropi dengan purity itu berkebalikan ya. Jadi kalau di sini berarti kalau entropinya, kalau klasternya bagus, maka entropinya mendekati ke 0. Tapi kalau tadi klaster yang bagus itu jika purity-nya mendekati 1. Sehingga di sini kita pakai menghitung entropinya itu dengan melihat kelas distribusi objek di setiap klasternya. Jadi PIJ ya, probabilitas data I pada label C log PIJ ya, probabilitas ini. Jadi J ini adalah J cluster. Jadi sama entropi juga akan melihat dari per cluster dulu. Nah, kemudian total entropinya sama pakai weighted sum entropi dari semua cluster ya. Jadi sama adalah NJ per N ya, seperti terjadi pada perhitungan purity. Oke, kita lihat kembali di sini bahwa ya, jadi sum ya, ingat sum, jadi probabilitas kelas label I pada klaster C ya. I di sini adalah label ya. Kalau labelnya 3 berarti ini sumnya nanti berjalan untuk penjumlahan untuk 3 kelas label. Kalau label kelasnya 3, tapi kalau label kelasnya nanti ada 5 ya, I-nya itu sampai 5 ya nanti. Nah, sehingga nanti Anda jumlahkan di sini lognya kita pakai log basis 2 ya. Jadi ini untuk kelas label 1 ya, itu teknologi. Ya, berarti 30/45 ya, 30/45. 45 tadi ini apa? Total anggota atau baiknya anggota klaster 1 ya. Jadi ya probabilitas dari kelas itu pada klaster pertama ya, kelas kedua pada klaster pertama, kelas ketiga pada klaster pertama ya, sehingga di sini kita hitung semuanya, maka entropi untuk klaster 1 adalah 1,26 ya, 1,26. Nah, ini masih cukup jauh dari 0 ya. Yang baik itu jika nilainya adalah 0 ya. Kemudian hal yang sama dilakukan perhitungan untuk entropi klaster kedua dan entropi untuk klaster ketiga ya. Jadi 10 ini dari sini ya, 10 dibagi total di sini ada 55 dan seterusnya. Ini 5 untuk berarti di label pertama untuk klaster ketiga gitu ya. Jadi pernya ini adalah ukuran klaster karena probabilitas kelas tersebut pada klaster tertentu ya. Oke.
didapatkan E2 itu 0,96, E3 entropi klaster 3 0,9. Nah, Anda lihat di sini E2 dan E3 itu lebih dekat ke 0 daripada entropi klaster 1 ya. Karena apa? Terlihat di sini angkanya lebih mengerucut ya. 40 ya dibanding dengan di sini 40, yang ini hanya 30 gitu ya. Jadi terlihat bahwa semakin mendekati 0 maka semakin mendekati 0 nilai entropinya, maka klaster itu semakin baik. Artinya merepresentasikan klaster tentu saja. Ya, seperti hanya pada purity tadi yang mendekati 1 itu yang lebih baik. Nah, kemudian kita hitung total entropinya. Weighted-nya sama ya dengan purity tadi. Sehingga total entropinya adalah 1,06 ya. 1,06 masih cukup jauh dari 0 ya. Nah, oke, itu untuk external index yang kedua, yaitu kita pakai entropi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, baik, tidak ada. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah F-measure. Ya, saya kira Anda sudah sangat familiar dengan measurement ini ya. Ya, ini adalah mengkombinasikan precision dan recall yang kita adopsi dari konsep di retrieval ya, information retrieval ya. Jadi recall IJ berarti sama dengan fraction ya dari banyaknya anggota yang di kelas I ya berada pada label C dan total dari dibagi dengan total kelas anggota cluster kelas I gitu ya. Kalau precision ini terhadap klasternya yaitu C ya. Jadi F-measure ini dihitung sebagai 2 kali recall dikali dengan precision dibagi dengan recall ditambah precision. Nah, untuk F-measure ini intervalnya antara 0 sampai 1. Semakin bagus klasternya, maka semakin besar nanti nilai F-measure-nya. Jadi semakin besar nilai F-measure mengindikasikan kualitas klaster yang lebih baik. Kita kembali ke contoh yang tadi, contoh 1. Ya, jadi recall-nya adalah, kita lihat dari klaster 1 ya. Recall untuk kelas teknologi ya. Untuk kelas teknologi berarti 30/45 dapat dari sini ya. Jadi jangan dijumlah ke kolom tapi ke baris ya. Karena ini tadi recall itu NI. Ya, kemudian maaf. Kalau recall itu ke kolom ini ya. Kalau precision nanti ke baris ya. Meskipun karena sama-sama 45 ya, nggak kurang. Tapi 45 yang ini adalah yang miliknya kelas teknologi, sedangkan 45 yang ini adalah yang klaster C1 ya. Jadi F-measure-nya dari kelas teknologi pada klaster C1 itu adalah hasilnya 0,67. Hal yang sama kita lakukan misalnya untuk klaster 2. Nah, recall-nya adalah 40/55, 40/55. Jadi 55 yang recall itu adalah yang di sini ya. Kalau yang precision adalah yang baris kedua. Hasilnya nomor 7, sedangkan untuk politik juga sama, 45 yang kolom dan 55 yang baris ini. Hasilnya 0,73 sama. Kemudian kita hitung overall F-measure-nya ya. Dengan sama halnya hasilnya 0,71. Tadi dikatakan bahwa ya mendekati 1 yang terbaik ya. Ini sudah mendekati 1. Nah, itu ya untuk contoh penggunaan F-measure dan kemudian entropi dan purity. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekalian Anda buat perhitungannya ya untuk contoh ini. Sama-sama 3 klaster dan 3 kelas ya.
hitung overall purity, hitung total entropy, dan hitung overall weighted F measure. Ya, silakan dikerjakan. Mungkin karena itu 15 menit ya. Silakan dicoba dihitung dalam waktu 15 menit. Sudah di-capture ini untuk soalnya? Sudah di-capture satu soalnya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya stop. Selesai semuanya? Ini udah 27 menit ya. Baik, sudah. Silakan Mbak Kurota disampaikan hasilnya. Oke, kemudian yang entropy mungkin yang lain ya. Siapa ini yang sudah tadi yang jauh sudah? Vincent, coba. Silakan Vincent. Kalau dari hasil saya juga sama seperti Mbak Kurota, Bu. Dengan ukurnya 0,66, entropinya 1,2, total entropi 1,2 dan weighted F score-nya itu 0,66. Coba di-share ya tampilannya. Oke, baik. Saya minta yang share lagi, satu lagi mungkin siapa nih? Mustika Ningrum. Sama hasilnya. Iya Bu, sama. Bisa saya screen. Baik, sebentar Bu. Anda mengerjakan di laptop apa di kertas? Saya mengerjakan di laptop. Oke, silakan di share screen. Baik, sebentar.
Oke, entropinya kok bisa 1,2 dari mana itu? Total total entropinya dari hasil entropi per klasternya, Bu, dibagi dengan Anda maaf, pakai log total berapa itu? Coba bagaimana? cari entropinya, entropi klaster 1 itu. Coba diklik enter. Itu log basis berapa itu? 2. Yakin? Iya. Kok 1,38? Hmm, Oke, bawahnya sama ya. Oke, terus yang precision. Oke. Ya, mungkin perbedaan di nilai lognya ya, mungkin dengan punya saya log basis 2-nya jadi berbeda angkanya. Ya, oke, nggak apa-apa, mungkin di sisi komputernya itu precision angkanya. Oke, ada semua sama ya? Oke, ya, kita lanjutkan materinya. Ya, mudah ya, berarti ya tidak ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya, yaitu yang internal measurement ya. Jadi di internal measurement ini kita akan melihat cohesion dan separation-nya. Ya, kita lihat cohesion dan separation-nya. Jadi cluster cohesion itu berarti kita melihat seberapa eh, dekat ya objek-objek di dalam satu cluster. Sedangkan kalau separation berarti seberapa jauh atau the cluster secara well separated ya dengan cluster yang lain. Jadi kalau kita bisa visualisasikan ini cohesion yang semakin padat, semakin baik, separation semakin terpisah itu akan semakin baik. Nah, kita lihat ada mungkin saya paparkan hanya 3 measurement ya, sepertinya masih banyak yang lain. Yang pertama adalah yang sering dipakai ya, ada silhouette coefficient. Ini mengkombinasikan keduanya ya, cohesion dan separation, tapi tidak dalam satu titik ya. Kita lihat secara keseluruhan cluster dan dalam satu cluster dan secara keseluruhan semua cluster. Namun kita akan menghitung dulu untuk silhouette coefficient dari setiap data ya, yaitu kita perhatikan cohesion dan cohesion dan separation. Nah, cohesionnya nanti dilihat dari rata-rata jarak dia dengan satu poin-poin atau titik-titik dalam klaster yang sama ya. Jadi A itu di sini ya. Kemudian B itu seberapa terpisah ya. Jadi kita pakai average juga. Ini maaf ya, bukan min ya, tapi average ya. Rata-rata dari keseluruhannya ini ya. Seberapa. Nah, jadi minimum dari average distance ya, minimum dari average distance I ke titik cluster yang lain. Jadi kalau klasternya itu misalnya di sini ada 2 cluster, berarti ini minimum nanti jarak rata-rata A ya, jarak rata-rata titik ini dengan semua anggota cluster
ini dan nanti dibandingkan dengan yang misalnya ada klaster lagi yang lain, nanti kita cari yang minimum. Jadi minimum average distance ya. Minimum dari average distance. Kemudian Gini koefisien ya untuk poin tersebut itu kita lihat nilai AB-nya. Kalau A itu lebih kecil dari B, ya maka kita gunakan perhitungan 1/A per B. Jika sebaliknya, meskipun ini jarang terjadi ya, biasanya nilai cohesionnya itu lebih kecil daripada nilai separationnya, maka itu berarti B per A min 1. Dan nilainya antara 0 sampai 1. Semakin dekat dengan 1 maka semakin baik. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya kita pakai cluster yang lain ya. Contoh lain karena contoh yang tadi tidak bisa kita pakai karena tidak ada informasi jarak ya. Tadi hanya informasinya adalah banyaknya cluster ya. Sekarang kita memperhatikan jarak juga pada internal measurement. Ya, jadi X misalnya ini klasternya ada 2 ya. Kemudian di sini ada 6 data ya. Data 11, 22, 33, 88, 99 dan 10, 10. Yang ini klaster 1, yang ini klaster 2. Kemudian kita hitung jarak, ini pakai jarak Euclid biasa ya. Akar kuadrat dari titik 1 dengan titik 2 gitu ya. Hitungnya tahu ya ini ya pakai Euclid distance saja. Kemudian kita hitung cohesionnya atau A ya. Cohesion atau A itu berarti jarak dari ini ya, jarak data pertama dengan jarak data pertama dengan data kedua, data pertama dengan data ketiga. Kemudian kita cari rata-ratanya. Berarti kalau di sini kita lihat dalam klaster yang sama, berarti kan hanya ini ya. Ya, ini saja ya. Jadi 1,41 tambah 2,83 dibagi 2 average ya, dibagi 2 saja. Sehingga hasilnya adalah nilai A-nya untuk titik pertama. Maaf, bukan titik pertama ya. Titik kedua ya ini ya. Titik kedua itu adalah 1,73 gitu ya. Kemudian dilihat B ya. B itu adalah minimum dari average ya. Karena klasternya hanya 2, berarti kita hanya pakai average-nya. Tapi nanti kalau klasternya lebih dari 2, berarti kita cari minimum dari average ya. Karena ini hanya 2 klaster, maka hanya pakai average-nya. Average dari yang dia dengan bukan anggota yang sama. Berarti 1 dengan yang ini. 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Ya, ketemunya adalah ini 11,31. Jadi ini di total saja. Ya, ini kita total saja. Di rata-rata ini dapatnya ini. Nah, yang 2,12 itu rata-rata ini ya. Ya. Ini untuk mendapatkan yang ini. Dan rata-rata ini untuk mendapatkan ini. Ya, ingat karena ini hanya 2 klaster, maka hanya rata-rata. Tapi kalau nanti lebih dari 2 klaster, maka cari minimum dari rata-rata setiap klaster tadi ya. Oke, kemudian 141 ini, maaf ini ada kesalahan nih, bukan ini nilainya adalah 0 ini. Jadi rata ini dan ini ya, hasilnya di sini 141. Dan seterusnya untuk nilai B. Kemudian setelah dapat A dan B, kita hitung siluetnya. Ya, kita lihat A lebih kecil dari B ya. Berarti pakai rumus yang A per B min 1 min A per B ya. Tapi rumus ini tadi. 1 min A per B ya. Jadi 1 siluet ini angka 0,81 dibagi 1 min A per B 2,21 dibagi 11,31. Hasilnya 0,81. Nah, sehingga ini adalah siluet untuk setiap titik data. Nah, kemudian bagi klaster itu gimana? Anda tinggal average saja siluetnya ini. Ya, siluet ini kita average. Ya, maka hasilnya adalah 0,83.
Artinya apa? Ya, 0,83 dengan tadi dikatakan close to 1 itu baik, maka ini dianggap sudah lebih baik ya, karena sudah dekat dengan 1. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, Itu PPT yang di share kok kayaknya beda ya Bu hasilnya Bu. apa? Yang di PPT yang di Google Drive beda sama yang Ibu kasih. Oh ya, itu typo itu. Oh, Belum saya update, pakai ini aja ya. Mana salah menginputkan. Jadi copy pastenya geser ya. Oke, nilainya ini ya 0,83 average-nya ini. Nah, sebenarnya Anda cukup melihat dari sini saja sih ya. Nah, itu adalah average, B itu adalah minimum dari average gitu ya. Pakai rumus ini nanti sudah benar semuanya ya. Oke, kemudian yang benar nilainya adalah ini ya. Ini sepertinya tabel ini juga ada kesalahan. Saya update saja ya. Ntar supaya data tabelnya akan berubah juga. Ini sudah saya perbaiki yang tabelnya ya. Jadi ini ya cohesionnya nanti Anda bisa lihat di sini nilai A-nya adalah ya 141 dengan 141, rata-ratanya adalah 141 ya. Tadi salah apa? Menginputkan ke sininya. Ini 283 dengan 141 rata-ratanya ini. Ya. Oke, dan seterusnya yang ini nanti 849 990 itu rata-ratanya adalah 9,90 ya. Seperti itu. Nah, setelah itu dapat siloidnya. Ini maka average-nya adalah 0,83. Itu ya. Oke, nah selanjutnya internal measure kedua adalah Davis-Burdin Index. Ini adalah untuk indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekelompok klaster yang compact dan well separated. Jadi sama ya, cohesion sama separation-nya juga dinilai untuk dipindek. Ya, melihatnya gimana? Kita akan menggunakan pusat klaster dulu ya. Jadi pusat klaster dengan untuk I, pusat klaster ke I dan pusat klaster ke J. Ya, nanti ada I dan J-nya ini nggak boleh sama. I itu adalah indeks klaster, J juga indeks klaster ya. Jadi akan kita lihat antar klasternya gitu ya. Antar klasternya. Jadi kita akan melihat dulu jarak antara data itu dengan pusat klaster 1, pusat klaster ke I, dan dari data dengan pusat klaster ke J, kemudian dibagi dengan jarak antara klaster I dan klaster J. Dengan catatan I tidak boleh sama dengan J. Ya, nanti cari nilai maksimumnya. Maksimum karena apa? Karena nanti ini kan untuk DB indeks diri J ya, klaster ke J ya, maka nanti I-nya kan nanti berjalan dari I sampai ke banyaknya klaster. Makanya di sini pakai maksimum ya. Nah, di sini sebaliknya, kalau siloid tadi semakin dekat dengan 1 semakin baik, kalau di sini lebih kecil maka akan menjadi lebih baik klasternya, mengindikasikan klaster yang baik. Oke, sebagai contoh, ini juga belum terupdate ya, sebentar saya update untuk ininya, jarak klasternya.
Udah tertampang belum? Tampilannya udah ya? Sudah ke slideshow belum? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, oke ya. Jadi di kita ini ya, di indeks ini kita hitung sentroid setiap klaster dulu ya. Sentroid dari klaster karena ini klasternya ada 2, jadi setiap klaster itu terdiri dari 2, terdiri dari 3 titik ya, titik 1 1 1 2 2 dan 3 3, maka pusat klasternya dihitung average itu aja ya. Kita asumsikan adalah pusat klasternya adalah rata gitu aja ya. Jadi 2,2, sedangkan klaster kedua ini adalah ratanya 9,9. Nah, setelah kita hitung sentroid setiap klaster, yang kedua adalah kita hitung cohesionnya. Cohesion adalah tadi ya jarak antara setiap data dengan klaster ke I ya, dan dengan setiap data dengan klaster ke D. Jadi kita hitung karena ada 2 klaster ya, maka Anda hitung 2 aja ya, koefisien cohesion untuk klaster A dan klaster B. Ini jaraknya berarti cohesion itu kan jarak ya, jarak dirinya sendiri. Berarti setiap anggota di klaster ini, klaster 1 ini akan dihitung dengan pusat klaster 1 ya, jarak dengan pusat klaster 1. Maka ini dikurangi 2, ini kurangi 2, ini kurangi 2. Karena pusat klaster 1 atau pusat klaster A itu berarti 1 ya, mungkin ini saya hitung 1 gitu aja. S1 ini S2 ya. Terus cohesion dari klaster 1 itu adalah ini 0,94. Cohesion dari klaster 2 itu 0,94 juga. Ini sama ya, 88, 99, 22 ini dikurangkan saja dari jaraknya. Ya, selisihnya jadi jarak selisih kemudian dibagi 3 average ya. Nah, kemudian setelah itu menghitung separation-nya. Menghitung separation tadi apa? Jarak antar klaster, pusat klaster. Pusat klasternya tadi 22 dan 99. Jadi jaraknya adalah 9,99. Sehingga terakhir kita hitung dari DB indeksnya itu adalah cohesion klaster 1 ya, mungkin ini. Saya pakai 12, maka di sini 12 juga. Ini 12 kelas separation 12, ini juga 12. Maka di situ 0,94 didapat dari yang tadi ini ya, 0,94 ditambah 0,94 ya, dibagi dengan 9,9 sehingga DB indeksnya adalah 0,19. Anda bisa melihat di sini bahwa nilai DB indeks averagingnya karena ada 2 klaster ya, jadi kalau nanti ada 3 klaster ya dihitung dibandingkan gitu, dibagi gitu ya, dibagi 2 gitu ya, dicari rata-ratanya gitu ya, cari rata. Tapi karena ini hanya 2 klaster, maka ini DB indeks untuk klaster A dan B. Nanti kalau Anda 3 klaster kan A dan C, B dan C gitu, terus dibagi gitu ya di rata-rata. Maka averagingnya adalah 0,19. Ya, jadi kalau klasternya 2 ya cuma ini ya, tapi nanti kalau klasternya 3 berarti Anda menghitung ini ya, sentroid klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 gitu ya. Terus cohesionnya ya cohesion klaster 1, 2, dan 3. Terus separationnya nanti separation antara klaster 1 dan 2, klaster 1 dan 3, dan klaster 2 dan 3. Ya, sehingga nanti DB-nya nanti juga ada DB untuk klaster 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Kemudian Anda hitung rata-ratanya sehingga ketemunya 0,19 karena ada 2. Kalau ada 3 berarti di rata aja 3 itu ya. Kalau nanti ada klasternya 4 ya berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4, kemudian 2, 3, 2, 4, kemudian 3, 4 berarti ada dibagi dengan 5 gitu ya, rata saja. Oke, sehingga itu, dan ini kita lihat nilainya mendekati 0, berarti bagus. Ya, menunjukkan klasternya memiliki jarak yang cukup besar dibandingkan ukuran masing-masing, berarti
kualitas klasternya jauh ya, lebih terpisah dengan jelas. Oke, yang ketiga adalah dan indeks ya. Ini menentukan intercluster distance antara cluster XI dan cluster J ya. Ya, distance antara cluster I ya XK ya. K ini cari maksimum, jadi dia jaraknya dengan yang lain cari yang maksimum, sedangkan interclusternya ini jadi minimum dari maksimum ya. Mungkin perhitungannya adalah seperti ini contohnya. Juga perlu saya update ya, tadi kan copy paste jadi dampak lainnya ya, tapi perhitungannya udah benar. Oke, ya, jadi diameter jarak maksimum diameter adalah jarak maksimum antara titik dalam klaster ya. Jadi karena tadi rumusnya adalah kita hitung dulu maksnya ya antar klaster ya. Jadi jarak antara 11 dengan 2, 11 dengan 33, 22 dengan 3. Ini kita hitung ini maksimumnya adalah di akal 8 atau Anda lihat dari sini ya. Ya, Anda lihat dari sini ini yang maksimum adalah di sini gitu ya. Atau per klaster ya. Anda lihat di sini untuk klaster ini yang maksimum adalah 2,83. Untuk klaster B yang maksimum yang ini ya maksimumnya adalah 2,83 juga. Nah, setelah itu cohesionnya ya, kemampatannya. Kemudian untuk separationnya ya, cari minimum antara titik dari klaster A ke klaster B ya. Jadi distance 11 dengan 88, 11 dengan 9, 11 dengan 10, 10 dan seterusnya. Berarti dicari yang ini ya. Ini ya. Dan ini. Nah, paling dekatnya berapa? Paling kecilnya adalah ini kan ya. 7,077 ya. Sebenarnya kan karena segitiga sebenarnya Anda pakai salah satu aja ya. Yang atas bawah sama aja hasilnya. Ini hasilnya 7,77 gitu ya, paham ya. Jadi itu separation antar cluster ya. Kemudian dan indeksnya berarti yang minimum ini dibagi dengan yang maksimum antar cluster sehingga hasilnya 2,5. Mudah ya, lebih mudah ya. Jadi ini minimum ya jarak antara dengan maksimumnya. Ya, jadi bukan menghitung pusat klaster lagi ya, tapi jarak antara klaster 1 dengan klaster 2. Oke ya. Nah, ini karena ada 2 klaster ya, berarti hanya 1 pair gitu ya. Tapi nanti kalau lebih dari 2 klaster ya ini nanti akan dipakai minimum yang ini. Ya. Tapi karena ini hanya ada 2 klaster, berarti hanya min dibagi max ini saja. Jadi nanti kalau ada lebih dari 2 klaster, ya berarti Anda minimum ini ya, yang 7,7 bagi 2,83, terus nanti ada lagi berapa gitu. Misalnya ini kan C1 dengan 2, nanti C1 dengan 3, C2 dengan 3, cari yang minimum pembagi hasil pembagiannya, nah itulah dan indeksnya gitu ya. Oke, ini saya kira lebih mudah ya, sehingga nanti ada ini jarak minimum antara titik dari klaster A ke B, nanti kalau ada 3 berarti A ke C, dan ada B ke C ya, dihitung masing-masing. Nah, begitupun ini cohesionnya berarti ada klaster A, klaster B, dan klaster C.
gitu ya. Itu masing-masing. Ya, klaster A ngambil aja ini. Sebenarnya cukup 3 ini ya. Karena ini simetris kan ya. Nah, ini cari yang maksimum. Ya, jadi dia padatnya dilihat dari yang paling besar. Sedangkan separation ya dilihat yang paling dekat ya. Anda lihat dari sini aja. Nah, ini mana yang paling kecil? Ya, itu adalah 7,7. Itu berarti separationnya. Oke. Nah, seterusnya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih Bu, Apa? yang tadi yang di DB, Hmm? yang yang menghitung cohesionnya itu, eh, sepertiganya itu dari mana Bu ya? Yang Banyaknya tiga. anggota klaster. Oh, bukan bukan jumlah klasternya Bu ya? Banyaknya klaster Bu ya? Ini kan masih cohesion ya. Oh iya, makasih Bu. Cohesion itu kan masih dalam satu klaster. Cohesion masih pusat dari satu klaster. Jadi ini yang pakai definisi ini ya. Eh, masih untuk satu klaster yang sama ya. Ratanya berapa? Yang ya, ini cohesion itu untuk dalam satu klaster kan. Oke, ada oke pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan dicoba untuk, nah ini ya, klaster 3 dimensi seperti ini. Berapa average silhouette index, kemudian berapa dB indeksnya, dan berapa dan indeksnya. Akan dikerjakan. Ini saya juga ada kelas lagi. Silakan dikerjakan. Kemudian untuk yang klasifikasi, saya kira semua sudah banyak yang menggunakan, pernah mempelajarinya ya. Jadi akurasi, precision, recall. Nanti silakan dipelajari aja dari situ. Kemudian nanti yang klaster tadi itu dikumpulkan hari ini paling lambat jam 1:30 gitu ya, 1:30. Oke, kemudian satu hal lagi untuk pertemuan minggu lalu yang hari libur kemarin ya, ada hari libur cuti bersama Waisa itu, sebelumnya saya minta Anda untuk ada kaitannya dengan ini ya, materi kaitan dengan KNN dan naive Bayes ya. Cuman sepertinya saya ubah ya, jadi silakan ya linear regression kan yang untuk pertemuan tanggal 4 ya. Yang pertemuan untuk tanggal berapa ya? Kemarin yang tanggal 13 ya, yang linear regression itu yang tanggal 6 Mei ya. Nah, yang KNN sama naive Bayes tidak jadi saya kasih kuis, tapi Anda atau tugas, tapi saya minta Anda nanti harus hadir atau mengikuti DCSE seminar ya. Halo?
wajib mengikuti DJSC seminar. Halo, Ya. bisa didengarkan dulu. Ya, DJSC seminar yang pelaksananya hari Jumat besok jam 1 sampai pukul 3 ya, secara daring ya. Semua wajib kelas GKPM untuk mengikuti itu. Nanti bukti kehadirannya adalah screenshot Anda ya, wajah Anda dengan tampilan dalam prosesi itu ya. Jadi satu kali pada saat dengan pembicara satu kali pada pembicara dua, dan satu kali pada pembicara ketiga. Dan ketiga mungkin nggak wajib sih, 1 dan 2 aja ya, 1 dan 2 ya. Dan dari eh, apa Austria dan dari alumni ya, atau prof dari bidang, bukan akademisi ya, tapi dari praktisi. Ya, jadi 2 itu. Kemudian nanti tugasnya adalah Anda membuat resume dari talk dari kedua pembicara tersebut ya, yang berkaitan dengan generative AI ya. Silakan, itu topiknya sangat menarik. Wajib hadir untuk mensubstitusi kehadiran perkuliahan dan tanggal 13 Mei. Kemudian tanggal 27 Mei tetap ada final project untuk presentasinya, dilaksanakan tanggal 27 Mei ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Baik, itu saya kira untuk hari ini. Silakan Anda lanjutkan untuk menyelesaikan kuis yang tadi soal clustering dengan internal measurement. Oke, mohon maaf jika ada salah atau kurang dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.